Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enggar Irfanovanto dengan NIM 21811334202. Kali ini saya akan membuat video mata kuliah kepemimpinan dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Hanafi, SAP, MSI. Kali ini saya akan memaparkan materi pengambilan keputusan serta delegasi wewenang. Yang pertama, pengambilan keputusan. Pembuatan keputusan adalah suatu proses kegiatan memilih dari beberapa pilihan atau alternatif yang cocok diharapkan bisa dijadikan sebagai pemecah masalah untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Mann pada tahun 1975 berpendapat bahwa pembuatan keputusan pada dasarnya adalah memilih beberapa kegiatan yang sebelumnya melalui seleksi secara khusus beberapa alternatif yang dikerjakan bersama-sama anggota dengan memperlihatkan faktor ekstrinsik atau situasi. Handoko juga berpendapat bahwa pengambilan keputusan merupakan hal yang sangat penting bagi individu maupun organisasi. Jadi, dalam pengambilan keputusan, pemimpin tidak boleh sembarangan dalam menentukan keputusan. Pemimpin harus mempertimbangkan keputusan dengan matang agar mencapai tujuan. Selanjutnya ada pembuatan keputusan. Yang pertama ada model kuantitatif. Kuantitatif merupakan serangkaian asumsi yang dinyatakan pada serangkaian hubungan matematis yang pasti, bisa berupa bentuk persamaan, analisis lainnya, atau merupakan instruksi bagi komputer yang berupa program-program untuk komputer. Model matriks, model khusus yang menyediakan kombinasi antara strategi yang digunakan dan hasil yang diharapkan. Selanjutnya ada model simulasi komputer. Simulasi komputer ini adalah tiruan yang sebenarnya. Pembuatan dapat dibuat dengan peralatan dan ukuran yang sama persis dengan aslinya. Menurut Robert, model matematika adalah model yang menggunakan teknik seperti misalnya programming, teori jaringan kerja, dan sebagainya. Model deskriptif, yaitu model yang menerangkan bagaimana suatu kelompok dapat mengambil keputusan. Model ini juga memberikan kepada manajer informasi yang mereka butuhkan, yang kemudian dijadikan sebagai keputusan dan tidak menawarkan penyelesaian masalah. Model prospektif, atau yang disebut model normatif. Model ini menerangkan bagaimana cara kelompok mengambil keputusan dengan cara memberikan pedoman, dasar, agenda, jadwal, dan urut-urutan yang membantu kelompok mencapai titik tujuan. Model fisik, menurut Anthony Down, dapat dicontohkan sebagai dengan rangkaian pembuatan bangunan atau tata kota. Model verbal merupakan model pengambilan keputusan berdasarkan analogi yang bersifat bukan kuantitatif. Nah, selanjutnya jenis-jenis pengambilan keputusan ada 3. Yang pertama, keputusan terstruktur. Yang kedua, keputusan semi terstruktur. Yang ketiga, tidak terstruktur. Keputusan terstruktur, keputusan ini berkaitan dengan masalah yang telah diketahui sebelumnya. Keputusan ini bersifat berulang-ulang, rutin, dan jangkauannya baik hingga dapat didelegasikan untuk pegawai di tingkat dan lebih rendah dalam suatu organisasi. Keputusan semi terstruktur, keputusan ini ditandai dengan peraturan yang tidak lengkap untuk mengambil keputusan. Selanjutnya, keputusan tidak terstruktur. Keputusan ini bukan merupakan keputusan yang berulang-ulang dan rutin. Keputusan tidak terstruktur biasanya juga dikaitkan dengan sebuah masalah yang cukup pelik karena banyak parameter yang tidak diketahui sebelumnya. Selanjutnya ada gaya pengambilan keputusan. Yang pertama ada rasional. Gaya ini ditandai dengan strategi yang sistematis dan berencana dengan orientasi masa depan yang jelas. Intuitif. Gaya ini ditandai dengan ketergantungan pada pengalaman batin, fantasi, dan kecenderungan untuk memutus dengan cepat tanpa banyak mempertimbangkan atau pengumpulan informasi. Dependent. Gaya ini cenderung atas keputusan orang lain yang mereka anggap sebagai figur otoritas seperti orang tua, keluarga, dan teman. Independence. Gaya ini pengambilan keputusan cenderung menghindari situasi pengambilan keputusan atau tanggung jawab terhadap orang lain. Selanjutnya ada gaya-gaya pengambilan keputusan. Yang pertama, penundaan keputusan. Perfeksionis,
pencemas, pemimpi, pengalah, optimis, penyendiri, pesimis, oportunitis, penjilat, intelektualisator, histeris, dan reaktif. Nah, dari sekian itu kamu yang mana? Selanjutnya, pendelegasian wewenang. Menurut Pangestuti, pendelegasian wewenang adalah penyerahan sebagian hak untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas dan tanggung jawab dapat dilaksanakan dengan baik dari pejabat satu ke pejabat lainnya. Proses delegasi sangat berperan penting untuk sebuah organisasi melakukan perencanaan, memberi wewenang, pengembangan personal. Delegasi yang efektif merupakan salah satu faktor keberhasilan kepemimpinan dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Pendelegasian wewenang adalah pelimpahan kekuasaan wewenang dan tanggung jawab pada orang lain. Pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya rutinitas sebaiknya didelegasikan kepada orang lain agar seorang manajer dapat menggunakan waktunya itu untuk melakukan tugasnya sebagai seorang manajer. Ada 3 elemen penting. Yang pertama wewenang, tanggung jawab, dan akuntabilitas. Hambatan pendelegasian ada 3. Yang pertama pada delegator, kurangnya pengalaman dalam pekerjaan atau dalam mendelegasikan, rasa tidak aman dan takut tidak disukai. Hambatan pada delegasi yang diberi. 1. Kurangnya pengalaman, kurangnya kompetisi, dan menghindari tanggung jawab. Hambatan dalam situasi. Biasanya kebijakan tertuju pada satu orang dan tidak ada toleransi kesalahan. Kekritisan keputusan yang ada dalam situasi. Nah, sekarang hambatan menerima delegasi wewenang. Yang pertama, merasa terbebani dengan resiko dan tugas yang diberikan, memiliki rasa tidak nyaman akibat tuntutan pekerjaan. Yang kedua, tidak memiliki rasa percaya diri serta tanggung jawab yang cukup, sehingga munculnya rasa kurang cakap dan menetapkan kontrol dan tindak lanjut yang tidak efektif. Yang terakhir, takut dikritik atau dihukum saat membuat kesalahan. Nah, itulah paparan materi dari saya. Slide ini adalah penghujung dari materi ini. Jika ada kesalahan mohon diarahkan, dan saya siap menerima kritik dan saran membangun. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.